mencuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Yang pertama, kita lepaskan segala perhiasan maupun aksesoris yang ada di tangan. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Setelah itu nyalakan kerannya dan basahi kedua telapak tangan dengan air mengalir. Berikan sabun di kedua telapak tangan, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, kiri dan kanan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, ujung-ujung kuku. Kemudian kita bilas menggunakan air yang mengalir sampai bersih. Setelah itu matikan kerannya menggunakan siku dan keringkan tangan menggunakan handuk yang kering dan bersih dari ujung siku sampai ke ujung kuku. Setelah itu rapikan kembali pakaian seperti semula. Segera setelah bayi lahir, kita letakkan di atas handuk kering yang ada di perut ibu. Kita keringkan bayi menggunakan handuk, mulai dari bagian wajah, lalu kepala bayi secara perlahan, dan seluruh tubuh bayi, kecuali bagian kedua telapak tangan, tanpa membersihkan vernix yang ada di tubuh bayi. Dan lakukan atau berikan rangsangan atau stimulus sembari mengeringkan tubuh bayi. Setelah itu, kita ganti handuk yang basah dengan kain yang kering. Dan letakkan handuk yang basah ke dalam bak penampung sementara, sembari menyelimuti bayi sambil lakukan penilaian sepintas. Warna kulit bayi kemerahan, gerakan tonus otot aktif, dan bayi menangis kuat, bernapas spontan, jenis kelamin laki-laki. Kemudian kita selimuti bayi dan berikan topi di kepala bayi untuk menjaga kehangatannya agar mencegah terjadinya hipotermi. Kita lakukan penilaian Apgar Score pada bayi baru lahir untuk mengetahui dan mengevaluasi status kesehatan bayi setelah 1 menit pertama dilahirkan dan 5 menit kemudian. Yang pertama, kita nilai appearance atau warna kulit bayi. Bayi kita beri skor 2 apabila seluruh tubuhnya berwarna kemerahan dan ekstremitasnya juga berwarna kemerahan. Kemudian bayi kita beri skor 1 apabila ekstremitasnya berwarna kebiruan atau pucat dan tubuhnya berwarna kemerahan. Dan bayi kita beri skor 0 apabila seluruh tubuh bayi dan ekstremitasnya berwarna kebiruan atau pucat. Nah, sekarang kita nilai warna kulit pada bayi ini. Kita lihat mulai dari bagian wajahnya, kemudian tangannya, lalu kakinya, dan seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuh bayi dan juga ekstremitasnya berwarna kemerahan. Jadi bayi ini kita beri skor 2. Kemudian yang kedua, kita nilai pulse rate atau frekuensi nadi atau frekuensi denyut jantung bayi. Nah, bayi kita beri skor 2 apabila frekuensi denyut jantung atau denyut nadi bayi itu lebih dari 100 kali per menit. Dan kita beri skor 1 apabila kurang dari 100 kali per menit. Lalu kita beri skor 0 apabila tidak ada denyut nadi atau denyut jantungnya sama sekali. Sekarang kita nilai
denyut jantung atau denyut nadi pada bayi ini dengan menggunakan stetoskop. Kita gosok terlebih dahulu stetoskop ke telapak tangan untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi baru lahir. Kemudian kita letakkan stetoskop di dada kiri bayi setinggi apex cordis. Dan kita hitung frekuensi denyut jantung bayi selama 1 menit penuh. Nah, frekuensi denyut jantung bayi adalah 138 kali per menit. Jadi bayi ini kita beri skor 2. Kemudian selanjutnya adalah menilai grimace atau reaksi rangsang atau gerak refleks pada bayi. Nah, bayi kita beri skor 2 apabila bayi ini saat kita berikan rangsangan seperti cubitan ringan pada perut, kemudian gerakan tarikan pada tangan dan kaki, bayi itu menarik kembali tangan dan kakinya dengan cepat. Dan bayinya juga menangis kuat. Dan bisa juga kita berikan skor 2 apabila saat kita berikan rangsangan pada pernapasannya. Misalnya ketika kita membersihkan jalan napasnya, nah bayi itu memberikan reaksi bersin atau batuk dan juga menangis kuat. Kemudian bayi ini kita beri skor 1 apabila saat kita berikan rangsangan seperti cubitan ringan pada perut, gerakan tarikan pada tangan dan kakinya, dia memberikan reaksi menarik kembali tangan dan kakinya dengan lambat. Kemudian juga menangisnya lemah. Dan saat kita berikan rangsangan pada pernapasannya, misalnya saat membersihkan jalan nafas, nah bayi memberikan reaksi sedikit gerak-gerik pada mimik. Nah, jadi bayi ini kita berikan skor 1 juga. Kemudian kita berikan skor 0 apabila bayi ini saat kita berikan rangsangan tidak memberikan reaksi apapun. Nah, sekarang kita nilai grimace, yaitu gerak refleks atau reaksi rangsang pada bayi ini dengan cara menarik atau melakukan gerakan tarikan pada tangan dan melakukan gerakan tarikan pada kaki bayi. Nah, ketika saya lakukan gerakan tarikan pada tangan dan kakinya, bayi memberikan reaksi menarik kembali tangan dan kakinya dengan cepat. Jadi bayi ini bisa kita beri skor 2. Selanjutnya adalah menilai activity, yaitu keaktifan atau gerak tonus otot pada bayi. Nah, bayi kita beri skor 2 apabila bayi itu bergerak aktif. Kita beri skor 1 apabila bayi itu gerakannya sedikit dan bergerak kurang aktif, sedikit fleksi pada bagian ekstremitasnya. Kemudian kita beri skor 0 apabila bayi itu tidak bergerak sama sekali. Nah, sekarang kita nilai activity, yaitu keaktifan atau gerak tonus otot pada bayi ini. Kita bisa lihat secara sepintas, bayi ini bergerak kurang aktif dan lengan dan tungkainya juga sedikit fleksi. Jadi bayi ini kita beri skor 1. Selanjutnya menilai respiration atau pernapasan pada bayi. Nah, bayi kita beri skor 2 apabila bayi itu menangis kuat, kemudian bernapasnya spontan, teratur, dan baik. Lalu bayi kita beri skor 1 apabila bayi menangis lemah, kemudian bernapasnya tidak teratur. Nah, bayi kita beri skor 0 apabila bayi itu tidak bernapas dan tidak menangis sama sekali. Sekarang kita akan menilai pernapasan pada bayi ini. Kita amati gerakan dinding dada. Apakah ada gerakan dinding dada bawah yang dalam? Kemudian kita nilai frekuensi napasnya selama 1 menit penuh. Nah, frekuensi napas bayi yaitu 48 kali per menit.
Normalnya biasanya frekuensi napas pada bayi baru lahir yaitu 40-60 kali per menitnya. Kemudian bayi ini juga menangis kuat dan pernapasannya teratur, tidak ada gerakan dinding dada bawah yang dalam. Jadi bayi ini kita beri skor 2. Nah, setelah melakukan penilaian Apgar Score pada bayi baru lahir, selanjutnya kita melakukan interpretasi penilaian Apgar Score. Jadi, setelah kita nilai, mulai dari warna kulit bayi tadi diberi skor 2, kemudian gerak refleks pada bayi kita beri skor 2 juga, lalu frekuensi nadi atau denyut jantung bayi kita beri skor 2 juga, dan aktivitas atau gerak tonus otot bayi kita beri skor 1, serta pernapasan bayi kita beri skor 2. Jadi kita jumlahkan kelima aspek tadi, didapat jumlah Apgar skornya yaitu 9. Nah, bayi apabila jumlah Apgar skornya 0-3, maka bisa dikatakan mengalami aspeksia berat. Jadi bayi ini memerlukan tindakan resusitasi dan juga bantuan medis yang intensif. Kemudian kalau bayi jumlah Apgar skornya itu 4-6, berarti bayi ini bisa dikatakan mengalami aspeksia ringan sampai aspeksia sedang. Jadi bayi ini memerlukan tindakan medis yang segera seperti penyedotan lendir yang menyumbat jalan napas, atau bisa juga dengan pemberian oksigen untuk membantu bernapas bayi. Kemudian kalau bayi itu jumlah Apgar skornya 7-10, maka bayi bisa kita katakan normal. Jadi, karena jumlah Apgar skor pada bayi ini adalah 9, maka bayi ini bisa kita katakan sebagai bayi baru lahir normal. Setelah itu, lakukan pemotongan dan penjepitan tali pusat. Buka selimut yang menutupi bagian pusat bayi. Kemudian, pegang tali pusat dengan menggunakan satu tangan sekitar 5 cm dan lakukan penjepitan tali pusat dengan menggunakan klem sekitar 3 cm dari pusat, dan kita urut terlebih dahulu atau mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Lalu kita lakukan penjepitan kedua menggunakan klem tali pusat sekitar 2 cm dari klem yang pertama. Setelah itu kita lakukan pemotongan tali pusat menggunakan gunting tali pusat di antara kedua klem tersebut. Kemudian kita ikat tali pusat menggunakan benang steril atau benang DTT. Setelah itu kita lepaskan klem yang ada pada tali pusat bayi dan letakkan ke dalam larutan klorin 0,5%. Kita lakukan penilaian Apgar skor pada bayi baru lahir untuk mengetahui dan mengevaluasi status kesehatan bayi 5 menit kemudian. Yang pertama kita nilai appearance atau warna kulit bayi. Bayi kita beri skor 2 apabila seluruh tubuhnya berwarna kemerahan dan ekstremitasnya juga berwarna kemerahan. Kemudian bayi kita beri skor 1 apabila ekstremitasnya berwarna kebiruan atau pucat dan tubuhnya berwarna kemerahan. Dan bayi kita beri skor 0 apabila seluruh tubuh bayi dan ekstremitasnya berwarna kebiruan atau pucat. Nah, sekarang kita nilai warna kulit pada bayi ini. Kita lihat mulai dari bagian wajahnya, kemudian tangannya, lalu kakinya, dan seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuh bayi dan juga ekstremitasnya berwarna kemerahan. Jadi bayi ini kita beri skor 2. Kemudian yang kedua kita nilai pulse rate atau frekuensi nadi atau frekuensi denyut jantung bayi. Nah, bayi kita beri skor 2
apabila frekuensi denyut jantung atau denyut nadi bayi itu lebih dari 100 kali per menit. Dan kita beri skor 1 apabila kurang dari 100 kali per menit. Lalu kita beri skor 0 apabila tidak ada denyut nadi atau denyut jantungnya sama sekali. Sekarang kita nilai denyut jantung atau denyut nadi pada bayi ini dengan menggunakan stetoskop. Kita gosok terlebih dahulu stetoskop ke telapak tangan untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi baru lahir. Kemudian kita letakkan stetoskop di dada kiri bayi setinggi apex cordis. Dan kita hitung frekuensi denyut jantung bayi selama 1 menit penuh. Nah, frekuensi denyut jantung bayi adalah 138 kali per menit. Jadi bayi ini kita beri skor 2. Kemudian selanjutnya adalah menilai grimace atau reaksi rangsang atau gerak refleks pada bayi. Nah, bayi kita beri skor 2 apabila bayi ini saat kita berikan rangsangan seperti cubitan ringan pada perut, kemudian gerakan tarikan pada tangan dan kaki, bayi itu menarik kembali tangan dan kakinya dengan cepat. Dan bayinya juga menangis kuat. Dan bisa juga kita berikan skor 2 apabila saat kita berikan rangsangan pada pernapasannya. Misalnya ketika kita membersihkan jalan napasnya, nah bayi itu memberikan reaksi bersin atau batuk dan juga menangis kuat. Kemudian bayi ini kita beri skor 1 apabila saat kita berikan rangsangan seperti cubitan ringan pada perut, gerakan tarikan pada tangan dan kakinya, dia memberikan reaksi menarik kembali tangan dan kakinya dengan lambat. Kemudian juga menangisnya lemah. Dan saat kita berikan rangsangan pada pernapasannya, misalnya saat membersihkan jalan nafas, nah bayi memberikan reaksi sedikit gerak-gerik pada mimik. Nah, jadi bayi ini kita berikan skor 1 juga. Kemudian kita berikan skor 0 apabila bayi ini saat kita berikan rangsangan tidak memberikan reaksi apapun. Nah, sekarang kita nilai grimace, yaitu gerak refleks atau reaksi rangsang pada bayi ini dengan cara menarik atau melakukan gerakan tarikan pada tangan dan melakukan gerakan tarikan pada kaki bayi. Nah, ketika saya lakukan gerakan tarikan pada tangan dan kakinya, bayi memberikan reaksi menarik kembali tangan dan kakinya dengan cepat. Jadi bayi ini bisa kita beri skor 2. Selanjutnya adalah menilai activity, yaitu keaktifan atau gerak tonus otot pada bayi. Bayi kita beri skor 2 apabila bayi bergerak aktif. Kita beri skor 1 apabila bayi itu gerakannya sedikit atau kurang aktif dan bagian ekstremitasnya sedikit fleksi. Lalu bayi itu kita beri skor 0 apabila bayi tidak bergerak sama sekali. Sekarang kita nilai gerak tonus otot pada bayi ini. Kita bisa lihat secara sepintas bayi ini bergerak sangat aktif, tangan dan kakinya juga sangat lincah, bergerak bebas ke sana kemari. Kemudian kita juga bisa menilai dengan cara melakukan gerakan tarikan pada tangannya dan kakinya. Nah, bayi juga saat saya lakukan gerakan tarikan pada tangan dan kaki, menarik kembali tangan dan kakinya dengan cepat ke posisi semula. Jadi ini menandakan bayinya bergerak aktif, sehingga kita beri skor 2. Selanjutnya menilai respiration atau pernapasan pada bayi. Nah, bayi kita beri skor 2 apabila bayi itu menangis kuat, kemudian bernafasnya spontan, teratur, dan baik. Lalu bayi kita beri skor 1 apabila bayi menangis lemah, kemudian bernapasnya tidak teratur.
Nah, bayi kita beri skor 0 apabila bayi itu tidak bernapas dan tidak menangis sama sekali. Sekarang kita akan menilai pernapasan pada bayi ini. Kita amati gerakan dinding dada. Apakah ada gerakan dinding dada bawah yang dalam? Kemudian kita nilai frekuensi napasnya selama 1 menit penuh. Nah, frekuensi napas bayi yaitu 48 kali per menit. Normalnya biasanya frekuensi napas pada bayi baru lahir yaitu 40-60 kali per menitnya. Kemudian bayi ini juga menangis kuat dan pernapasannya teratur. Tidak ada gerakan dinding dada bawah yang dalam. Jadi bayi ini kita beri skor 2. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil penilaian Apgar Score mulai dari warna kulit bayi. Tadi pada appearance atau warna kulit bayi diberi skor 2. Kemudian pada pulse rate atau frekuensi nadi atau denyut jantung bayi diberi skor 2 juga. Lalu pada grimace atau gerak refleks atau reaksi rangsang bayi diberi skor 2. Kemudian pada activity atau keaktifan atau gerak tonus otot bayi diberi skor 2. Dan pada respiration atau pernapasan bayi diberi skor 2. Jadi kita jumlahkan hasil penilaian Apgar Score pada bayi ini berjumlah 10. Nah, karena jumlah Apgar Score pada bayi ini 10, jadi bayi ini bisa kita katakan sebagai bayi baru lahir yang normal. Kemudian kita lakukan inisiasi menyusu dini. Nah, Ibu, ini ya Bu, tali pusatnya sudah saya lakukan pemotongan. Selanjutnya saya akan melakukan inisiasi menyusu dini ya Bu. Nah, ini Bu, bayinya akan saya tengkurapkan ya Bu ya. Nah, jadi ini ya Bu, dada bayi menempel ke dada Ibu. Maaf ya Bu ya. Kemudian kita luruskan bahu bayi. Setelah itu kepala bayi berada di antara kedua payudara ibunya dengan posisi lebih rendah dari puting susu. Kemudian kita selimuti ibu dan bayi agar tetap hangat dan jangan lepaskan topi bayinya. Nah, Ibu, kita biarkan aja ya Bu, bayinya berada di atas dada Ibu selama paling sedikit 1 jam untuk dilakukan inisiasi menyusu dini dan juga kontak kulit ke kulit dari Ibu dan bayi. Jadi Ibu bisa peluk bayinya sambil diberikan belayan-belayan agar bayinya bisa merasakan kasih sayang dari ibunya. Kemudian Ibu jangan membasuh atau menyeka bagian payudara Ibu ya Bu sebelum bayinya bisa menyusu dengan sendirinya. Nah, kita biarkan bayi mencari dan menemukan puting susu Ibu sampai bayi bisa mulai menyusu dengan sendirinya. Setelah itu, walaupun ya Bu ya, nanti bayinya itu sudah bisa menyusu dengan sendirinya selama kurang dari 1 jam, tapi biarkan aja ya Bu ya, bayinya berada di atas dada Ibu. Nah, setelah berhasil menyusu nanti, saya harap untuk suami maupun keluarga Ibu dan Ibu sendiri jangan memindahkan bayi ya Bu ya, baik dari payudara kanan atau kiri. Misalnya nih bayinya sudah bisa menyusu dengan sendirinya pada payudara sebelah kanan Ibu. Nah, tolong jangan dipindahkan ke payudara sebelah kiri, biarkan aja bayinya menyusu pada satu payudara Ibu aja. Nah, biasanya ini untuk menyusu pertama kali ini Bu dilakukan sekitar 10-15 menit ya Bu ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak ada saya tinggal dulu ya Bu. Permisi Bu. Nah, Ibu, ini bayinya sudah bisa menyusu sendiri ya Bu ya. Jadi tadi bayi Ibu sudah berhasil melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD dalam waktu 45 menit ya Bu. Jadi sekarang saya akan melakukan asuhan selanjutnya pada bayi Ibu, yaitu pemberian suntikan vitamin K1 sebanyak 1 mg pada sepertiga paha luar sebelah kiri bayi Ibu. Nah, penyuntikan vitamin K1 ini ya Bu akan dilakukan secara intramuskular. Jadi vitamin K1-nya disuntikan ke dalam otot
paha bayi ibu. Nah, tujuan dari penyuntikan vitamin K1 ini, Bu, yaitu untuk mencegah terjadinya perdarahan intrakranial dan supaya tidak mengganggu dalam proses pembekuan darah. Kemudian setelah saya melakukan penyuntikan vitamin K1, saya akan melakukan pemberian salep mata antibiotika tetrasiklin sebanyak 1% pada kedua mata bayi ibu. Nah, nanti saya akan oleskan obat salep mata itu ya Bu ya pada kedua mata bayi ibu. Nah, ini tujuannya Bu untuk mencegah terjadinya infeksi yang ditularkan oleh ibu kepada bayi yang baru dilahirkan. Jadi ini terutama pada bagian mata ya Bu ya, mencegah infeksinya. Nah, kemudian setelah saya melakukan pemberian salep mata, saya akan melakukan pemeriksaan fisik, Bu. Jadi pemeriksaan fisik ini saya akan lakukan mulai dari ujung rambut bayi ibu sampai ke ujung kaki bayi ibu. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik ini, Bu, untuk mengetahui status kesehatan bayi ibu dan untuk mengidentifikasi apakah ada masalah atau tidak. Nah, kalau ditemukan masalah, jadi kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, setelah 1 jam pemberian vitamin K1, Bu, saya akan melakukan imunisasi HB0 atau hepatitis B, Bu, imunisasi hepatitis B. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit hepatitis B pada bayi ibu. Nah, penyuntikan imunisasi hepatitis B ini, Bu, dilakukan di sepertiga paha luar sebelah kanan bayi ibu sebanyak 0,5 ml ya Bu ya. Dan ini dilakukannya secara intramuskular, Bu. Jadi vaksin hepatitis B nanti akan disuntikan ke dalam otot paha sebelah kanan bayi ibu. Apakah ibu bersedia, Bu? Baik, kalau ibu bersedia mengenai asuhan selanjutnya ini, ibu bisa tanda tangan dulu ya Bu ya di sini ya Bu. Sini ya Bu ya, tanda tangan ya Bu. Ya, terima kasih Ibu. Nah, saya bawa dulu ya Bu ya bayinya ya Bu untuk kita lakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemberian suntikan vitamin K1 1 mg dan juga pemberian salep mata antibiotika tetrasiklin 1%, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini sudah ada sepasang sarung tangan, 1 buah spuit 1 cc, ada 1 ampul vitamin K1 1 mg dan salep mata antibiotika tetrasiklin 1%, dan juga ada kapas alkohol dalam tempatnya, ada bengkok, lalu ada bak sampah medis dan non medis, kemudian ada safety box dan ada lampu sorot. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Yang pertama, kita lepaskan segala perhiasan maupun aksesoris yang ada di tangan, kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Setelah itu nyalakan kerannya dan basahi kedua telapak tangan dengan air mengalir. Berikan sabun di kedua telapak tangan, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, kiri dan kanan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, ujung-ujung kuku. Kemudian kita bilas menggunakan air yang mengalir sampai bersih. Setelah itu matikan kerannya menggunakan siku dan keringkan tangan menggunakan handuk yang kering dan bersih dari ujung siku sampai ke ujung kuku. Setelah itu rapikan kembali pakaian seperti semula. Pasang sarung tangan steril pada kedua tangan.
Pecahkan 1 ampul vitamin K1 1 mg. Kemudian kita aplus obat vitamin K1 1 mg sebanyak 0,1 cc dalam spuit 1 cc. Setelah itu kita tentukan lokasi penyuntikan, yaitu pada sepertiga paha luar kiri bayi, dan lakukan disinfeksi terlebih dahulu pada lokasi penyuntikan. Setelah itu kita lakukan penyuntikan pada sepertiga paha kiri luar bayi dengan ujung jarum menghadap ke atas dan posisi jarum 90 derajat atau tegak lurus. Kita suntikan secara intramuskular atau ke dalam otot paha bayi. Dan kita lakukan aspirasi. Lalu semprotkan obat perlahan-lahan sampai habis. Setelah itu kita cabut jarum dan kita buang jarum ke dalam safety box dan buang kapas alkohol ke dalam bengkok. Kemudian kita lakukan pemberian salep mata antibiotika tetrasiklin 1% yang akan dioleskan pada kedua mata bayi. Berikan salep mata dalam 1 garis lurus, mulai dari bagian mata yang paling dekat dengan hidung sampai ke bagian luar mata. Begitu juga sebaliknya. Dan usahakan ujung tabung salep mata tidak menyentuh bagian mata. Kemudian kita jelaskan dan beritahukan kepada orang tua atau keluarga bayi untuk jangan menghapus salep mata atau obat yang ada pada bagian mata bayi. Kita lakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir secara head to toe, yaitu dari kepala sampai dengan kaki. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik ini untuk menentukan status kesehatan bayi, lalu mengidentifikasi masalah, kemudian mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan, dan mengenal serta menemukan kelainan yang perlu mendapat tindakan. Nah, yang pertama kita periksa terlebih dahulu keadaan umum bayi. Kita lihat postur tubuhnya, lalu tonus ototnya dan juga aktivitasnya. Jadi ini lengan bayinya simetris, kemudian tungkainya juga simetris. Lalu posisi tungkai dan lengan bayi fleksi, bayinya sehat, bergerak aktif dan lincah, tonus ototnya juga baik. Nah, selanjutnya kita lihat kulit bayi. Kita lihat mulai dari bagian wajah bayi, kemudian bibir dan selaput lendir, lalu dada bayi, dan seluruh tubuh bayi. Nah, seluruh tubuh bayi berwarna kemerahan atau merah muda. Kemudian kita lihat apakah ada bisul atau bintik-bintik kemerahan pada kulit bayi. Tidak ada bisul atau bintik-bintik kemerahan pada kulit bayi. Kemudian kita lihat juga apakah ada vernica seosa dan juga lanugo pada kulit bayi. Biasanya lanugo ini terdapat pada bagian punggung. Tidak ada lanugo pada kulit bayi dan tidak ada vernica seosa. Kemudian kita lihat, kita periksa lagi apakah ada Mongolian spot atau bercak kebiruan yang biasa kita kenal dengan sebutan tanda lahir. Nah, biasanya Mongolian spot ini ada pada bagian belakang punggung bayi dan bisa juga pada bagian pantat, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pada bagian yang lain. Nah, tidak ada Mongolian spot atau bercak kebiruan yang kita kenal dengan sebutan tanda lahir pada kulit bayi. Selanjutnya, kita lakukan menghitung pernapasan bayi dan mengamati pernapasannya selama 1 menit penuh. Nah, pernapasan bayi 48 kali per menit.
Jadi masih dalam batas yang normal, karena biasanya normalnya frekuensi napas pada bayi baru lahir itu sekitar 40-60 kali per menitnya. Nah, tadi juga saat dilakukan pengamatan pada pernapasannya, pernapasan bayi teratur, dan tidak ada tarikan dinding dada bawah yang dalam. Kemudian kita hitung denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Sebelumnya kita gosokkan terlebih dahulu stetoskop ke telapak tangan untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi baru lahir. Nah, kemudian kita letakkan stetoskop di dada kiri bayi setinggi apex cordis dan kita hitung frekuensi denyut jantung bayi selama 1 menit penuh. Denyut jantung bayi adalah 130 kali per menit, jadi masih dalam batas yang normal. Biasanya normalnya denyut jantung bayi itu adalah sekitar 120-160 kali per menitnya. Kemudian kita lakukan pengukuran suhu ketiak dengan menggunakan termometer. Nah, sebelumnya kita bersihkan dan kita keringkan terlebih dahulu bagian ketiak bayi apabila ada keringat untuk agar hasil pengukuran suhu ketiak ini lebih efektif. Kita letakkan termometer di ketiak bayi yang sudah dibersihkan dan dikeringkan menggunakan tisu. Nah, ini termometernya sudah berbunyi. Jadi suhunya adalah 36,8 derajat Celcius. Jadi suhu bayi masih dalam batas yang normal. Biasanya suhu normal pada bayi baru lahir itu berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Melakukan penimbangan berat badan pada bayi baru lahir dengan dialasi perlak atau kain pengalas. Nah, Dek, kita timbang dulu ya berat badannya. Lepaskan segala pakaian yang ada pada tubuh bayi. Kemudian kita pindahkan bayi ke tempat penimbangan berat badan dan kita letakkan di atas timbangan yang sudah diberi kain pengalas atau perlak. Yang sebelumnya timbangannya juga sudah diatur dengan skala 0. Kemudian hasil dari berat badan bayi kita kurangi dengan kain pengalas. Jadi berat badan bayinya adalah 3.550 gram. Dan ini masih dalam batas yang normal. Biasanya normalnya berat badan pada bayi baru lahir yaitu 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Kita lakukan pengukuran panjang badan pada bayi baru lahir dengan menggunakan alat pengukur panjang. Kita ukur mulai dari bagian kepala bayi sampai dengan bagian tumit kaki bayi. Kemudian kita luruskan badan bayi dan kita luruskan juga kaki bayi. Setelah itu, telapak kaki menapak pada alat dan di sini panjang badan bayi yaitu 52 cm. Normalnya panjang badan pada bayi baru lahir yaitu 48 cm sampai dengan 52 cm. Jadi bayi ini masih dalam batas yang normal untuk pengukuran panjang badannya. Selanjutnya, melakukan pengukuran lingkar kepala pada bayi baru lahir dengan menggunakan meteran. Nah, Dek, kita ukur dulu ya lingkar kepalanya. Kita ukur pada diameter terbesar atau lingkar occipitofrontalis, mulai dari titik pangkal hidung ke titik terjauh belakang kepala dan kembali lagi ke titik pangkal hidung. Nah, ini lingkar kepala bayinya adalah 33 cm. Jadi masih dalam batas yang normal. Biasanya
Normalnya lingkar kepala pada bayi baru lahir yaitu sekitar 33 cm sampai dengan 37 cm. Kemudian kita ukur lingkar dada bayi dengan menggunakan meteran. Nah, Dek, kita ukur dulu ya lingkar dadanya. Kita ukur mulai dari daerah dada melalui puting susu. Kemudian ke punggung. Lalu kembali lagi ke bagian dada melalui puting susu. Nah, ini lingkar dada bayinya yaitu 34 cm. Jadi masih dalam batas yang normal, karena normalnya pada bayi baru lahir lingkar dadanya sekitar 30 cm sampai dengan 38 cm. Lalu, kita lakukan pengukuran lingkar lengan atas pada bayi dengan menggunakan pita ukur lila. Nah, Dek, kita ukur dulu ya lingkar lengan atasnya. Sebelumnya kita cari terlebih dahulu dan kita tentukan titik tengah antara siku dan pangkal lengan atas dengan cara menekuk siku pada tangan yang akan diperiksa. Setelah itu kita letakkan pita ukur dari pangkal lengan atas sampai ke siku. Kemudian kita ambil titik tengahnya. Nah, ini lingkar lengan atas pada bayi adalah 11 cm, jadi masih dalam batas yang normal, karena normalnya lingkar lengan atas pada bayi baru lahir yaitu 11 sampai 12 cm. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan head to toe mulai dari bagian kepala bayi. Kita lihat terlebih dahulu bagian kepalanya dan kita raba. Kita lepaskan dulu topinya. Nah, kita raba bentuk kepala bayi. Bentuknya ini apakah simetris atau tidak simetris? Nah, bentuk kepala bayi tidak simetris atau asimetris. Nah, ini masih normal karena penyesuaian pada saat proses persalinan. Dan ini biasanya itu bisa hilang dan akan menghilang dalam 48 jam. Lalu kita raba ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecilnya. Nah, ubun-ubun besarnya rata, datar, dan tidak membonjol. Tapi, pada saat bayi menangis, bisa saja ubun-ubun besarnya membonjol dan ini masih normal. Kemudian kita raba sepanjang garis suturannya. Apakah ada molase atau tidak? Sepanjang garis suturannya tidak ada molase. Kemudian kita raba apakah ada tanda-tanda perlukaan atau trauma jalan lahir pada bagian kepala bayi. Tidak ada trauma jalan lahir seperti kaput succedaneum maupun sepal hematum. Lalu kita periksa wajah bayi apakah simetris atau tidak. Wajah bayi simetris. Kemudian kita amati apakah ada tampilan wajah yang khas seperti pada sindrom Down atau trisomi 21. Tidak ada tampilan wajah yang khas seperti pada sindrom Down atau trisomi 21. Kemudian kita lihat juga apakah ada bintik-bintik putih atau milia.
pada bagian wajah bayi. Nah, tidak ada bintik-bintik putih atau milia pada bagian wajah bayi. Biasanya kalaupun ada, itu akan hilang seiring dengan bertambahnya usia. Kemudian kita lihat pada bagian mata bayi. Sebelumnya kita periksa kondisi mata dengan menggoyangkan kepala bayi secara perlahan agar bayi membuka matanya atau agar mata bayi terbuka. Setelah mata bayi terbuka, kemudian kita lakukan inspeksi. Kita periksa mata bayi berjumlah 2, kemudian posisi atau letaknya simetris, tidak ada kotoran atau sekret pada mata bayi. Lalu sklera bayi juga tidak ikterus, berwarna putih, dan konjungtivanya tidak anemis, berwarna merah atau merah muda. Kemudian kita lihat apakah terdapat mikroftalmia atau tidak. Nah, ini biasanya salah satu atau kedua mata bayi itu kecil. Tidak ada tanda mikroftalmia. Kemudian kita lihat apakah ada katarak konginital atau tidak. Biasanya katarak konginital ini pupilnya itu berwarna putih. Nah, tidak ada katarak konginital pada bayi. Kemudian kita lihat juga apakah ada glaukoma konginital. Biasanya glaukoma konginital ini awalnya itu diawali dengan pembengkakan. Kemudian lama-lama itu ditandai dengan kekeruhan atau warna yang keruh pada bagian kornea mata. Tidak ada glaukoma konginital. Kemudian kita lihat apakah ada strabismus. Nah, strabismus ini dikenal juga dengan mata juling. Tidak ada strabismus pada mata bayi. Kemudian kita lihat apakah ada trauma seperti palpebra atau perdarahan pada konjungtiva atau retina. Tidak ada trauma seperti palpebra, perdarahan pada konjungtiva atau retina bayi. Kemudian kita lihat apakah ada lipatan epikanthus atau lipatan vertikal. Biasanya pada bagian kulit pangkal hidung, di sini biasanya itu terdapat lipatan epikanthus apabila bayinya tidak normal. Nah, lipatan epikanthus ini biasanya mengakibatkan bagian nasal dari sklera itu tidak terlihat dengan jelas. Tidak ada lipatan epikanthus pada bayi. Biasanya kalau epikanthusnya itu melebar, berarti bayi itu mengalami sindrom Down, kemungkinannya seperti itu. Kemudian kita periksa lagi refleks pupil pada bayi dengan menggunakan pen light. Kita periksa bagian mata kiri bayi dan mata kanan bayi. Nah, pada bagian pupil bayi tadi refleksnya bagus. Untuk refleks pupil tidak ada kelainan dan pupilnya bulat serta mengecil saat kena cahaya. Kemudian kita periksa juga tadi itu saat melakukan refleks berkedip. Saat disinari cahaya ke mata bayi, bayinya berkedip. Kemudian kita periksa refleks glabella. Nah, kita letakkan dengan ujung jari di antara kedua alis mata. Refleks glabella atau mengetuk pada bayi baik. Kemudian kita lihat apakah ada tanda pus atau tanda gonoblenore, yaitu radang selaput lendir mata. Ini biasanya ditandai dengan getah mata yang bernanah dan kadang-kadang bercampur dengan darah yang disebabkan oleh kuman Neisseria gonorrhoeae. Tidak ada pus atau tanda gonoblenore pada mata bayi. Kemudian kita periksa hidung bayi. Kita lakukan inspeksi terlebih dahulu bagaimana pola pernapasan bayi. Kemudian kita periksa hidung bayi. Kita raba terlebih dahulu apakah ada fraktur pada tulang hidung.
tidak ada fraktur pada tulang hidung bayi. Kemudian kita periksa pola pernapasan pada bayi apakah melalui hidung atau mulut. Nah, bayi bernapas melalui hidung. Biasanya kalau bayi bernapas melalui mulut kemungkinan ada obstruksi jalan nafas, atau bisa juga dikarenakan ada atresia koana bilateral, fraktur tulang hidung, atau ensefalokel yang menonjol ke nasofaring. Nah, kemudian kita lihat apakah ada gerakan cuping hidung saat bayi bernapas. Tidak ada gerakan cuping hidung pada saat bayi bernapas. Biasanya kalau cuping hidungnya itu mengembang, kemungkinan bayinya mengalami gangguan pernapasan. Lalu kita lihat apakah ada sekret mukoporulen atau perdarahan pada hidung bayi. Tidak ada sekret mukoporulen pada hidung bayi. Biasanya kalau ada itu, kemungkinan bayinya itu ada sifilis kongenital. Nah, lalu kita lihat apakah ada septum nasi atau dinding tipis yang membatasi kedua hidung sehingga tulang hidung itu tidak berada tepat di tengah. Jadi tulangnya itu bengkok. Nah, ini tulangnya lurus, tidak ada septum nasi. Kemudian kita periksa mulut bayi. Kita lakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu. Mulutnya simetris. Kemudian lihat bagian dalam mulut, apakah ada bagian yang terbelah atau terbuka. Nah, ini bibir, gusi, langit-langitnya utuh dan tidak ada bagian yang terbelah atau terbuka. Tidak ada juga tanda-tanda adanya labioskisis atau labiopalatoskisis. Kemudian kita lihat apakah ada bercak putih pada bagian mukosa mulut, gusi, palatum, dan frenulum. Tidak ada bercak putih pada mukosa mulut, gusi, palatum, dan frenulum. Kemudian kita nilai kekuatan isap bayi dengan cara jari kelingking kita menekan pipi bayi seperti ini. Nah, kalau bayi menengadah, maka artinya refleks isap bayi itu bagus. Selanjutnya kita periksa refleks rooting pada bayi atau refleks mencari dengan cara mengelus tepi bibir bayi ke arah luar, maka dia akan mengikuti ke arah olesan kita. Nah, refleks ini sangat membantu bayi ketika mencari puting susu saat ingin menyusu pada ibunya. Kemudian untuk refleks swallowing atau refleks menelan, ini bisa dilihat ketika bayi sedang menyusu dengan ibunya. Kemudian kita periksa bagian telinga bayi. Kita periksa jumlah telinganya. Jumlah telinga bayi 2. Kemudian kita lihat bentuk daun telinganya. Nah, daun telinga bayi berbentuk sempurna dengan lengkungan yang jelas di bagian atas. Kemudian kita periksa posisi atau letak dari telinga bayi. Posisi atau letak dari telinga bayi sejajar dengan mata, normal. Kemudian kita periksa lubang telinga bayi menggunakan pen light. Lubang telinga bayi tidak ada kelainan kongenital. Kemudian kita periksa tulang rawan telinga. Tulang rawan telinga bayi juga sudah matang. Bagus. Selanjutnya kita nilai apakah ada gangguan pendengaran atau tidak pada bayi dengan membunyikan suara di dekat telinganya atau menepuk tangan seperti ini. Nah, refleks terkejut bayi atau refleks moro pada bayi baik, ini bisa dilihat saat kita menepuk atau memberikan suara di dekat telinganya. Bayi menggerakkan kaki dan tangannya seperti merangkul. Kita periksa leher bayi, kita amati apakah bayi dapat menggerakkan
kepalanya ke kiri atau ke kanan. Bayi dapat menggerakkan kepalanya ke kiri atau ke kanan, jadi pergerakannya bagus. Kemudian kita lihat apakah ada web neck atau leher berselaput atau leher lebar yang tampak pada beberapa kelainan kongenital. Tidak ada web neck pada leher bayi. Kemudian kita raba dan kita periksa leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher. Tidak ada pembengkakan, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid dan vena jugularis, serta tidak ada pembentukan selaput kulit. Dan kita periksa juga bagian leher belakang bayi. Tidak ada lipatan kulit yang berlebihan. Kemudian kita periksa tonus atau kekuatan dari musculus sternocleidomastoid. Jadi, bayi ini kepalanya kita torehkan ke kiri dan kita rasakan dan kekuatan dan raba kekuatan dari ototnya. Nah, saat dilakukan pemeriksaan tonus atau kekuatan dari musculus sternocleidomastoid, tonusnya baik. Kemudian kita periksa klavikula bayi dengan menggunakan jari telunjuk. Kita periksa seluruhnya untuk memastikan keutuhannya dan juga apakah ada fraktur atau tidak pada klavikula bayi akibat trauma pada saat dilahirkan. Nah, klavikula bayi utuh, tidak ada fraktur. Kita periksa dada bayi. Kita lihat kesimetrisan dari gerakan dada bayi saat bernapas. Gerakan dinding dada bayi saat bernapas simetris, bentuk dadanya juga simetris. Kemudian kita lihat lagi apakah ada retraksi interkostal atau penarikan otot-otot di sela iga. Tidak ada retraksi interkostal pada dada bayi. Kemudian kita nilai pernapasan bayi selama 1 menit penuh. Kita hitung. Bayi bernapas dengan normal, yaitu 48 kali per menit. Normalnya pernapasan pada bayi baru lahir itu sekitar 40-60 kali per menitnya. Kemudian dinding dada bayi dan abdomen juga bergerak secara bersamaan. Lalu kita lihat lagi bagian payudara bayi. Puting susu dan areolanya juga sudah terbentuk dengan baik dan tampak simetris. Dan bagian areolanya juga tampak jelas. Kemudian kita hitung frekuensi denyut jantung bayi dengan menggunakan stetoskop. Sebelumnya kita gosokkan terlebih dahulu stetoskop di telapak tangan agar mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi baru lahir. Lalu kita letakkan stetoskop di dada kiri bayi setinggi apex cordis dan kita hitung frekuensi denyut jantung bayinya selama 1 menit penuh. Nah, frekuensi denyut jantung bayinya yaitu 130 kali per menit, normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian kita dengarkan dan amati lagi apakah ada suara pernapasan tambahan pada dada kiri maupun kanan. Tidak ada suara pernapasan tambahan baik di dada kiri bayi maupun di dada kanan bayi. Kemudian kita lihat tidak ada juga tarikan dinding dada bawah yang dalam saat bayi bernapas. Lalu kita periksa lagi apakah ada kelainan kongenital atau tidak pada dada bayi. Tidak ada tanda-tanda kelainan kongenital pada dada bayi. Kemudian kita periksa bagian perut bayi.
kita lihat perut bayi bulat, datar, dan teraba lemas. Dan perutnya juga bergerak secara bersamaan dengan gerakan dada saat bernapas. Lalu kita lihat apakah ada hernia umbikalis atau bagian usus yang menonjol keluar dari pusar. Tidak ada hernia umbikalis pada bagian perut bayi. Dan kita raba, apakah ada pembengkakan pada bagian abdomen? Tidak ada pembengkakan pada bagian abdomen. Lalu kita lihat tali pusat bayi. Tali pusat bayi, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak? Tidak ada tanda-tanda infeksi pada tali pusat bayi, yaitu tidak ada perdarahan, pembengkakan, nanah, atau bau yang tidak enak pada tali pusat. Dan tidak ada juga kemerahan di sekitar tali pusat. Dan tali pusat ini juga arterinya 2 dan venanya 1. Kemudian kita periksa tangan bayi. Kita periksa kedua tangannya dan kita bandingkan apakah simetris atau tidak dengan cara meluruskan seperti ini. Nah, tangan bayi keduanya sama panjangnya, kemudian juga simetris. Lalu kita periksa gerak lengannya, kita amati lengan bayi bergerak aktif, tonus ototnya bagus. Lengannya juga bergerak bebas. Kemudian kita periksa jumlah jarinya. Apakah lengkap atau kurang, biasa disebut dengan sindaktil, atau lebih yang disebut dengan polidaktil. Nah, ini jumlah jarinya 10, yaitu 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri. Kemudian kita periksa kuku bayi. Nah, panjang kuku bayi melebihi ujung jari. Lalu tidak ada tanda-tanda paronisia pada kuku yang dapat terinfeksi atau tercabut, sehingga biasanya menimbulkan luka atau perdarahan. Kemudian kita periksa apakah ada reflectonic neck atau tidak. Satu tangan bayi kita fleksikan dan tangan yang lainnya lurus. Kemudian kepala bayi mengikuti tangan yang lurus. Nah, reflectonic neck pada bayi bagus. Setelah itu kita periksa refleks grasping palmar atau refleks menggenggam. Refleks ini kita nilai dengan cara ketika kita meletakkan jari di telapak tangan bayi, bayi otomatis langsung menggenggam jari kita. Jadi refleks menggenggam pada bayi bagus. Kemudian kita nilai bagian genitalia bayi. Kita lihat dan raba bagian genitalianya. Bayi berjenis kelamin laki-laki. Kemudian bayi sudah buang air kecil. Lalu kita ukur panjang penisnya kira-kira kurang lebih 3 cm. Dan terdapat lubang uretra pada ujung penis, serta tidak ada tanda fimosis, hipospadia, dan epispadia. Kemudian kita palpasi skrotumnya. Apakah testisnya sudah masuk atau belum? Nah, ini testisnya sudah masuk ke dalam skrotum. Teraba kedua testis di dalam skrotum. Biasanya pada bayi perempuan untuk pemeriksaan alat genitalia itu normalnya terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan. Nah, kalau vagina bayi mengeluarkan cairan kemerahan atau berdarah, itu hal yang normal karena pengaruh hormon dari ibunya. Kemudian juga tampak labia mayora menutupi labia minoranya. Lalu saat dilakukan pemeriksaan vulva,
pada bayi perempuan itu dengan cara membuka labia secara perlahan sambil dilihat dan dipastikan apakah ada orifisium, uretra, dan lubang vagina. Biasanya orifisium, uretra, dan lubang vagina itu ada. Kemudian lubang uretra terpisah dengan lubang vaginanya. Kemudian kita periksa bagian punggung bayi dan juga tulang belakangnya dengan cara menelungkupkan bayi. Nah, kita lihat apakah kulit punggungnya utuh. Kulit di bagian punggung bayi utuh, kemudian tidak terdapat lubang pada bagian punggung maupun tulang belakang bayi. Kita raba tulang belakang bayi sepanjang garis lurus tulang belakang, tidak ada benjolan pada tulang belakangnya, kemudian tidak ada pembengkakan juga pada bagian punggung, tidak ada tanda-tanda abnormalitas seperti spina bifida, lesung, atau bercak kecil berambut yang dapat menunjukkan adanya tanda-tanda ketidaknormalan medula spinalis atau kelainan vertebrata. Selanjutnya kita periksa anus bayi. Nah, ini terlihat lubang anus, tidak ada atresia ani, kemudian bayinya juga sudah BAB atau buang air besar. Nah, dalam melakukan pemeriksaan anus ini, hindari memasukkan alat atau jari pemeriksa ke dalam anus untuk memastikan apakah anusnya ada, tapi cukup lihat apakah bayinya sudah mengeluarkan mekonium atau belum. Dan ini juga bisa kita lakukan dengan cara menanyakan pada ibunya apakah bayinya sudah buang air besar atau belum. Nah, bayi sudah mengeluarkan mekonium, kemudian biasanya mekonium ini sudah keluar dalam 24 jam setelah bayi lahir atau kurang dari 24 jam. Jika sampai 48 jam belum keluar, kemungkinan bayinya mengalami meconium plaque syndrome atau megakolon, atau bisa juga mengalami obstruksi saluran pencernaan. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan pada bagian tungkai dan kaki bayi. Nah, kita periksa panjang kedua tungkai bayi dengan cara meluruskannya dan membandingkannya. Kedua tungkai dan kakinya panjangnya sama, simetris. Kemudian, tungkainya juga bergerak bebas dan aktif, tonus ototnya bagus. Lalu kita periksa jumlah jarinya. Jumlah jari kakinya apakah normal, lengkap, atau malah kurang, sindaktil, atau malah lebih, yaitu polidaktil. Nah, ini jumlah kaki bayi di kanan dan di kiri berjumlah 10, 5 di kanan dan 5 di kiri. Jadi, jumlahnya lengkap, normal. Kemudian kita lihat lagi, kita amati kukunya. Kuku bayi juga terlihat lebih panjang daripada ujung jarinya. Kemudian kita lihat apakah ada fraktur atau tidak pada kaki bayi. Tidak ada fraktur pada kaki bayi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan refleks plantar pada bayi dengan cara meletakkan jari kita menyentuh ke jari kaki bayi seperti ini. Nah, refleks plantar bayi bagus karena saat saya sentuh bagian jari kaki seperti ini, jari kakinya menekuk. Nah, kemudian kita periksa refleks Babinski pada bayi dengan cara mengelus telapak kaki mengikuti bentuk tulang telapak kaki. Nah, bentuk angka 7 pada kaki sebelah kiri. Kemudian kita bentuk kebalikan dari angka 7 pada kaki sebelah kanan. Nah, refleks Babinski bayi bagus karena
jari-jari kakinya saat dilakukan pengelusan pada telapak kaki itu tadi mekar atau melebar. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, selanjutnya kita pakaikan bayi pakaian untuk menghangatkan tubuh bayi. Kita pakaikan bayinya topi terlebih dahulu. Setelah itu kita pakaikan popok pada bayi. Kita pakaikan pakaian atau baju. Maaf ya Dek ya. Lalu kita pakaikan sarung tangan. Kemudian sarung kaki. Dan kita selimuti bayi dengan cara membedongnya. Nah, kemudian kita dekatkan bayi ke tubuh ibunya sambil kita menilai bagaimana cara ibu menyusui, apakah sudah baik dan benar atau belum. Sebelum melakukan pemberian imunisasi HB0 pada bayi baru lahir, siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan. Di sini sudah ada sepasang sarung tangan, satu buah spuit 1 cc, lalu ada vaksin HB0 dalam tempatnya, ada kapas alkohol, ada bengkok, ada safety box, dan ada bak sampah medis maupun non-medis, serta ada lampu sorot. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Yang pertama, kita lepaskan segala perhiasan maupun aksesoris yang ada di tangan. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Setelah itu nyalakan kerannya dan basahi kedua telapak tangan dengan air mengalir.
Berikan sabun di kedua telapak tangan, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, kiri dan kanan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, ujung-ujung kuku. Kemudian kita bilas menggunakan air yang mengalir sampai bersih. Setelah itu matikan kerannya menggunakan siku dan keringkan tangan menggunakan handuk yang kering dan bersih dari ujung siku sampai ke ujung kuku. Setelah itu rapikan kembali pakaian seperti semula. Pasang sarung tangan steril pada kedua tangan. Buka wadah vaksin hepatitis B, kemudian ambil vaksin hepatitis B dari dalam tempatnya, lalu periksa dan pastikan kembali bahwa label jenis vaksin ini adalah memang benar vaksin hepatitis B. Jika sudah benar, periksa tanggal kadaluarsanya dan periksa warna pada tanda pemantauan paparan panas vaksin vial monitor atau VVM dalam keadaan baik. Jika semua sudah benar dan dalam keadaan baik, kita keluarkan vaksin hepatitis B dari dalam tempatnya. Setelah itu, kita siapkan vaksin yang akan diberikan kepada bayi dengan cara mendorong tutup vaksin ke dalam sampai terdengar bunyi klik. Dan kita buka tutup jarum. Lalu kita tentukan lokasi penyuntikan, yaitu pada sepertiga paha kanan bayi. Dan kita lakukan disinfeksi terlebih dahulu pada lokasi penyuntikan dengan menggunakan kapas alkohol. Kemudian kita lakukan penyuntikan pada sepertiga paha kanan bayi sebelah luar secara intramuskular atau disuntikan ke dalam otot paha dengan ujung jarum menghadap ke atas dan dengan posisi jarum 90 derajat. Lalu kita masukkan dan semprotkan obat perlahan-lahan dengan cara memencet reservoir. Setelah semua vaksin masuk ke dalam otot paha, kita segera tarik jarum dengan cepat dan lakukan penekanan pada daerah penyuntikan. Setelah itu, buang kapas alkohol ke dalam bengkok dan buang vaksin hepatitis B ke dalam safety box. Kemudian kita rapikan pasien atau rapikan bayi dengan cara menyelimutinya kembali dan memasangkan pakaiannya kembali. Kita pasangkan popok bayi. Maaf ya dek ya. Kemudian kita pakaikan bayi pakaian. Maaf ya dek ya, kita pasang dulu ya bajunya ya dek. Kemudian kita pasangkan bayi sarung tangan. Sarung kaki,
Dan kita selimuti tubuh bayi dengan cara membedongnya. Kemudian setelah bayi rapi, kita bereskan terlebih dahulu peralatan. Lalu kita bawa bayi kepada ibunya, kita dekatkan bayi dengan ibunya untuk dapat disusukan sewaktu-waktu. Lakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir. Yang pertama, lepaskan segala perhiasan maupun aksesoris yang ada di tangan. Kemudian, gulung lengan baju sampai ke atas siku. Setelah itu, nyalakan kerannya dan basahi kedua telapak tangan dengan menggunakan air mengalir. Kemudian, berikan sabun di kedua telapak tangan, gosokkan kedua telapak tangan, punggung tangan, kiri dan kanan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, ujung-ujung kuku. Kemudian kita bilas menggunakan air mengalir sampai bersih. Setelah itu kita matikan keran menggunakan siku dan kita keringkan tangan menggunakan handuk kering dan bersih dari ujung siku sampai ke ujung kuku. Setelah itu rapikan kembali pakaian seperti semula.